Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Soekardi, merupakan perwakilan Emerald di Indonesia. Mungkin saya akan share dulu presentasi saya. Terlihat Bapak Ibu? Oke. Kita akan mulai sebentar. Sebelum itu saya akan memberikan Mohon sedikit. maaf Bapak, untuk apa PPT-nya belum terlihat? Belum terlihat ya? Oh ya, saya belum J. share mungkin tadi, mohon maaf. Oh iya. Sebentar, screen-nya saya share. Oke, kayaknya kalau ini udah terlihat PPT-nya? J, sampun Bapak. Oke, makasih. Mungkin saya akan menampilkan sedikit video tentang perkenalan Emerald, sekitar 1,5 menit sih, ya. Iya. Oke, sekarang saya mungkin sedikit masuk ke presentasi, ya. Bapak Ibu sudah mengenal website kami ya? Mungkin karena saya menggunakan akses untuk UMY, tapi saya nggak bisa share aksesnya, akses di luar kampusnya, karena ternyata kalau saya lihat yang pesertanya itu banyak dari luar Universitas UMY. Jadi kalau saya akses nanti saya kasih tahu gimana cara akses luar kampusnya, yang lain pada bisa akses. Yang rugi UMY-nya sendiri, mohon maaf ya. Jadi ini akses website kami. Ya, mungkin kalau ada yang dulu yang pernah berlangganan ke kami atau pernah akses Emerald dahulu, memang terjadi perubahan akses Emerald. Ya, tapi mungkin saya tidak akan terlalu jauh memberitahukan akses Emerald secara detail, karena sekarang kita lebih fokus ke tips publikasi untuk bagaimana kita bisa tembus publikasi ke jurnal internasional. Ya. Ini ada beberapa hal yang saya akan bahas. Pertama adalah mengenai Emerald sedikit lah, lalu selecting the right journal, structuring paper, publishing process, publication ethics, dan dissemination dan promosi. Ya, tujuan dari acara ini sebenarnya adalah memberikan komprehensi guidance kepada Bapak Ibu untuk mengoptimalkan academic writing dan preparation skill untuk fokus untuk bisa submission. Ya, sedikit tentang Emerald ya. Ini adalah title jurnal kami ya. Kalau mungkin dari pihak UMY sudah berlangganan 10 subjek, karena kita punya 13 subjek, UMY berlangganan 10 subjek, yaitu yang manajemen, ini semua, plus dengan engineering. Jadi ada 10 subjek yang dilanggan oleh UMY. Nah, ini adalah untuk yang e-books kami. Kita punya e-books, lalu kita juga punya case study. Ya, kita punya e-books itu total hampir 2.500 subtitle, dibagi ada 10 subjek, tapi dibagi ada 2 portfolio, yaitu bisnis, manajemen ekonomi, dan social science. Nah, Emerald itu sudah menandatangani tahun lalu, di bulan Maret itu DORA, Declaration of Research, ya,
Ini tujuannya agar apa? Ini bukan hanya Emerald, sebenarnya hampir semua publisher besar dunia, ya seperti Wiley, Taylor Francis, dan segala macam, ini menandatangani perjanjian ini, bahwa riset itu bukan hanya dinilai dari sitasi. Mungkin kalau di Indonesia masih mengenal sitasi, ya impact factor, ya Scopus, dan segala macam. Tetapi kalau sekarang ke arah kedepannya, riset itu bukan hanya ke arah melihat dari sitasi saja, tapi sudah bagaimana implikasinya ke dunia nyata, relevant and real change that research can bring about. Jadi apa implikasinya kita ke dunia nyata, supaya apa? Supaya kita bisa berkomitmen kepada jangan hanya hasil riset itu hanya untuk sebagai kenaikan pangkat, untuk apa evaluasi pribadi, tetapi tidak ada sumbangsinya ke dunia nyata. Nah, ini yang menjadi tren kami, bahwa kita adanya real impact. Ya, ini slogan kami, real impact, karena kita ingin agar artikel kami itu memiliki kontribusi ke dunia nyata. Maka dari itulah kita juga ingin agar beberapa artikel kami itu memiliki, kalau nanti ada beberapa slide berikutnya, harus ada hubungannya dengan Sustainable Development Goal, 17 poin UNDP, 17 poin untuk Sustainable Development SDG, ya. Lalu Bapak Ibu bisa lihat dari kita sudah menghasilkan lebih kurang 310 jurnal dan 291-nya terindeks Scopus, atau kurang lebih hampir 94-95% jurnal kami terindeks Scopus. Ya, kita juga punya diakses tadi di video kami diakses oleh 32 juta download setiap tahunnya, lalu juga publication time scale-nya kita cukup cepat karena hampir 40% setiap artikel yang submit ke jurnal kami itu ada proses acceptance-nya itu kurang lebih dalam waktu 6 minggu sudah ketahuan, sangat cepat. Lalu kita juga punya yang namanya open research. Nah, ini ada beberapa faktor yang boleh dibilang key point kami. Yang pertama adalah expert. Kita membawa hampir kurang lebih 58.000 author dari seluruh dunia untuk menulis ke kami. Lalu kita juga melihat beberapa subjek yang penting, ya. Dan kita juga melihat tren yang berkembang saat ini. Seperti sekarang kita bicara tentang new normal, COVID-19 dan segala macam. Itu trennya saat ini itu, maka kita juga ikut mengikuti tren agar topik-topik juga related dengan hal tersebut. Otoritatif adalah semua jurnal kita double blind peer review. Artinya adalah antara penulis dan reviewer tidak saling mengenal. Dan ada 2 reviewer yang akan mengecek setiap artikel Anda. Ya, jadi tidak ada sangkut pautnya antara bermain mata atau kenapa kalau orang Indonesia susah sekali masuk, kenapa orang luar bisa masuk, nggak ada hubungannya. Karena sebenarnya hampir semuanya tuh diperlakukan sama. Jadi tidak ada diskriminasi di sini. Ya, karena si reviewer tidak mengenal Anda, tidak mengenal Anda siapa, dan segala macam. Yang paling terpenting adalah quality dan relevansinya. Ini yang paling terpenting. Ya. Lalu interdisciplinary, kita adalah cross subject antar semua ilmu. Our vision adalah, ini yang paling penting adalah membuat teori, tapi masuk ke dunia nyata. Jadi kita ada real impact factornya. Fleksibel, kita juga fleksibel kepada para universitas untuk berlangganan ke kami, disesuaikan dengan budget dan konten. Jadi tidak harus berlangganan seluruh subjek kami, seperti like UMY, dia berlangganan 10 subjek yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka sendiri. Beberapa topik yang lagi tren saat ini, kita lihat digital world, future of work, environment and sustainability, responsible management, technology innovation. Ya, mungkin beberapa, kalau tahun lalu kita mengenal ada industri 4.0 dan segala macam, sama di sini juga ada, Bapak bisa lihat. Jadi ada beberapa topik yang lagi tren ya saat ini. Nah, ini juga satu sekali lagi sebelum beberapa artikel, contoh artikel yang disesuaikan dengan Sustainable Development Goal. Ya, kenapa kita sangat fokus ke arah sana? Karena kita ingin publishing riset kita itu ke arah UNDP. Ya. Satu quote yang sangat menarik dari Albert Einstein, learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not stop questioning.
penelitian tidak akan pernah berhenti, akan terus berkembang, berkembang, dan berkembang. Nah, sekarang kita akan masuk ke presentasi saya tentang tips untuk publikasi ke jurnal. Ya, how to select the right journal. Bapak Ibu pasti kalau pada jurnal itu, kalau Bapak Ibu masuk ke international journal atau Bapak Ibu bisa lihat ke Sinta atau segala macam, itu kan jumlahnya ribuan, bahkan boleh dibilang jutaan international journal. Tapi bagaimana Anda memilih jurnal yang tepat? Apalagi sekarang arus Dikti juga menerapkan kriteria arus jurnal tidak boleh predatory. Itu adalah, maka di sini ditulis adalah memilih jurnal yang tepat itu adalah investasi bisnis, investasi di sisi. Karena kalau enggak Anda sudah riset berminggu-minggu, berbulan-bulan, tetapi Anda ternyata masuk ke jurnal yang abal-abal. Sehingga pada saat Anda melakukan pengajuan ke Dikti, tidak dinilai sama sekali. Itu menjadi kerugian bagi Anda. Ada beberapa faktor yang paling terpenting, ya, yang harus dilihat. Saya akan kasih lihat contoh salah satu jurnal kami. Ya, saya masuk misalnya adalah ya, ini salah satu jurnal cukup sebentar. Saya akan masuk. Ya, satu saja, misalnya adalah satu jurnal manajemen decision. Bapak Ibu masih melihat ya layar saya? Masih kelihatan ya? Nah, ini salah satu jurnal manajemen decision. Sebuah jurnal yang baik itu satu jurnal itu memiliki satu URL yang berbeda. Ya, contoh seperti ini. Dan biasanya mereka akan menerangkan skupnya apa. Ini skupnya. Mereka bicara tentang skup ini. Topik yang bisa dimasuk ke jurnal sini. Lalu dia akan menuliskan juga editorial timnya. Editornya. Di sini ada alamat email ya dari setiap editor in chief. Anda bisa berhubungan nanti dengan beliau. Ya. Lalu setelah itu juga cukup banyak editor in chief-nya. Nah, author guideline-nya, ini boleh dibilang gaya selingkungannya. Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Jadi dia misalnya formatnya seperti apa, lalu format artikelnya seperti apa, lalu misalnya juga proses citasinya, itu dia menggunakan apa, kalau kita biasanya menggunakan Harvard Style. Hampir semua artikel Emerald itu menggunakan Harvard Style. Seperti itu. Lalu bagaimana submit-nya? Seperti ini. Ada submit prosesnya. Bapak Ibu bisa lihat, sangat rinci sekali. If you submit accepted, di mana? Nah, itu ada keterangan. Lalu kita juga ada call of paper. Biasanya call of paper ini adalah untuk special issue. Nah, ini biasanya cukup bagus sekali kalau Bapak Ibu ingin cepat masuk ke jurnal. Karena biasanya kalau special issue, tenggak waktunya itu jauh lebih pendek dibandingkan yang isu yang biasa. Biasanya jauh lebih panjang. Karena dia butuh target yang cepat. Nah, rankingnya, Bapak Ibu pengen lihat, jurnal manajemen decision itu ranking berapa? Ini Scopus, lalu dia juga punya impact factor, punya apa? Web of Science dari Reuters. Ya, Nah, kalau Bapak Ibu pengen lihat misalnya, oh saya pengen melihat bagaimana manajemen decision ini kalau di Simago, berapa Q-nya. Kita masuk Simago. Oke, ini contohnya. Tinggal di kelebihan. Nah, ini
Ya, dia berada di Q1. Jadi, supaya Bapak Ibu bisa mengetahui, oh saya ingin masuk ke jurnal yang berapa, misalnya ada target yang Bapak Ibu ingin capai, Q1, Q2, Q3, seperti itu. Saya kembali lagi. Jadi, banyak faktor. Bapak Ibu bisa lihat, faktor yang pertama adalah relevansi leadership topik. Jadi, Bapak Ibu harus, setiap Bapak Ibu ingin masuk satu jurnal, Bapak Ibu harus melihat websitenya, jurnal tersebut. Relevansi leadership-nya, topiknya, recent artikel. Recent artikel tadi ada archive, ada beberapa isu yang ada di jurnal tersebut, Bapak Ibu lihat. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa mengetahui bagaimana ciri khas dari artikel yang bisa tembus di jurnal tersebut. Ya, ini ada yang raise hand, saya ignore aja atau saya teruskan? Ya. Oke, mungkin nanti dari pihak moderator yang akan ini. Lalu kedua adalah komunikatif, lalu society, internationality, like acceptance, sirkulasi, dan time for submission to publication. Nah, sirkulasi Bapak Ibu bisa lihat. Misalnya kayak tadi, sorry mohon maaf, saya ulang kembali lagi ke Journal of Management Decision. Dia setahun berapa kali isunya? Oh, ternyata setahun sampai 12 isu. Cukup banyak. Dia berada di Q1. Ya. Itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu bisa misalnya Bapak Ibu masuk ada dua pilihan. Ada jurnal yang Q2, jurnal A, Q2, ada jurnal B yang Q2 juga. Tapi jurnal A hanya terbit 5 kali dalam setahun. Jurnal B terbit 6 kali dalam setahun. Pasti Bapak Ibu akan pilih yang 6 kali. Sirkulasinya lebih sering. Jadi kemungkinan besar diterima akan lebih besar karena dia pasti akan membutuhkan artikel yang. Lalu yang kedua adalah lebih cepat untuk tembus, lebih cepat untuk terbitnya. Ya. Nah, lalu yang ketiga, poin ketiga adalah tipe paper apa yang ingin Bapak Ibu tulis. Ya, karena setiap jurnal itu memiliki ciri khas tipe paper yang bisa masuk. Biasanya kalau Indonesia lebih suka research paper, ya, tapi bisa saja literatur review, case study, practical review dan segala macam itu bisa. Lalu yang keempat adalah open access. Open access artinya biasanya adalah Bapak Ibu setelah berhasil accept itu tadi ada pilihan mau dibikin open atau tidak artikelnya. Kalau mau dibikin open memang harus bayar, Bapak Ibu harus bayar, ya. Jadi kalau di jurnal internasional itu sebenarnya ada dua, boleh dibilang ada beberapa model bisnis. Yang pertama adalah jurnal tersebut yang tidak open, ya maksudnya yang subscription model. Subscription model artinya adalah tulis itu gratis. Jadi kayak penulis yang menulis di Emerald itu semuanya gratis, tidak ada yang bayar. Tetapi yang bacanya yang bayar. Jadinya UMY berlangganan dengan Emerald karena yang bacanya yang bayar, yang nulisnya gratis. Tapi kalau ada lagi yang model bisnis open access. Open access artinya yang nulis yang bayar, yang baca yang gratis. Ya. Pasti harus ada yang bayar. Kalau enggak, bagaimana memaintain servernya, websitenya dan segala macam. Ya kita juga harus bisa administratornya dan segala macam. Tidak mungkin 100% gratis. Mungkin hanya jurnal Indonesia saja yang biasanya yang nulisnya malah bukan gratis, malah dibayar oleh kadang-kadang oleh dapat insentif untuk dibayar dan bacanya juga gratis gitu. Dua-duanya gratis. Itu biasanya jarang sekali yang ada seperti itu. Kalau di jurnal internasional itu biasanya ada yang salah satu yang bayar. Ya. Tapi biasanya memang yang subscription model itu yang biasanya yang lebih bagus, ya lebih baik jurnalnya. Ya. Di sini juga sharing quality, yang poin yang berikutnya select dari jurnal. Jadinya adalah yang mana yang Anda pilih. Mungkin kalau Indonesia lebih banyak Scopus ya tidak terlalu Web of Science. Jadi ya. Dan juga Bapak Ibu juga harus mementingkan juga yang poin yang paling penting adalah sebenarnya yang berikutnya adalah motivasi dari Bapak Ibu. Misalnya ada
ternyata saya ingin masuk ke jurnal internasional ini hanya untuk kelulusan S3. Sekolah jadi ingin lulus S3. Tapi nggak perlu sampai yang Q1, Q2, Q3, Q4 pun nggak masalah. Silakan. Ya. Dan juga yang paling terpenting adalah Anda harus step by step. Jadi tidak harus langsung masuk ke jurnal yang top. Ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa saja mulai itu dari international conference. Masuk ke international conference dulu, lalu masuk ke jurnal yang international jurnal mungkin yang belum Scopus, lalu baru masuk yang Scopus, yang Q4, Q3. Jadi tidak harus baru pertama kali nulis langsung masuk Q1, Q2, itu berat. Karena Bapak Ibu belum punya pengalaman dalam proses peer review. Ya, jadi harus step by step. Seperti layaknya orang belajar dari merangkak, berdiri, berjalan. Jadi tidak harus langsung berlari. Jurnal selection sekali lagi itu adalah, pertama adalah memilih jurnal itu adalah yang paling penting adalah topiknya. Jadi bukan penting rankingnya. Ini yang paling terpenting. Lalu yang kedua harus kalau Bapak Ibu melakukan riset, ya bisa mengakses ke jurnal. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak bisa menggunakan Simago, bisa menggunakan Google Scholar atau segala macam. Jurnal-jurnal mana saja yang sesuai dengan topik saya dan berada di Q berapa. Karena target saya Q ini, lalu jurnal apa saja yang sesuai dengan topiknya. Shortlist, ya bikin yang shortlist. Lalu kemudian lihat scope dan tujuannya. Lalu building relationship. Kenapa building relationship adalah Bapak Ibu membaca beberapa artikel yang pernah publish di jurnal tersebut. Supaya apa? Supaya bisa tahu ciri khas dari karakter dari setiap editor. Karena bagaimanapun yang akan menilai karya Anda adalah editor atau reviewer. Oh, kalau jurnal ini ciri khasnya seperti ini, saya harus belajar. Jurnal ini ciri khasnya seperti ini. Karakter cara penulisannya harus seperti ini. Jadi Bapak Ibu tahu. Follow author guideline, itu gaya selingkungan, scope-nya, tipe paper, word length, reference style-nya, send outline. Itu juga penting sekali. Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan editor sebelum submit. Nanti saya akan ajarkan. Lalu juga mungkin ada beberapa, saya nggak tahu kalau di UMY itu mungkinkah ada bantuan dari pihak perpustakaan untuk memberikan advice jurnal-jurnal mana saja yang cukup baik. Ya, sebentar. Nah, yang kedua adalah reputasi. Yang pertama tadi relevansi, yang kedua reputasi. Reputasi sekali lagi Bapak Ibu bisa lihat dari rankingnya. Tapi memang ada beberapa dan juga yang paling terpenting adalah berasal dari publisher mana. Itu juga penting. Kalau publishernya sudah punya nama itu biasanya akan sangat mudah sekali. Boleh dibilang bereputasi, publishernya itu boleh dibilang itu lebih terjamin. Ya. Lalu yang kedua, yang berikut, yang apakah publisher itu juga punya lembaga seperti lain kami itu terikat dengan KOP, Committee of Publication Index, Ethics. Artinya adalah si author itu akan pada saat dia berhasil ikut ke kami itu akan menandatangani suatu kontrak tentang bahwa dia harus tidak boleh melanggar plagiarism dan segala macam. Jadi benar-benar ada publication ethics yang digunakan di situ. Nah, ini juga cara menghitung IP vector, side score-nya. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah benefit dari open access. Jadi saya jelaskan tadi ada yang bisnis model dari jurnal itu ada dibagi dua. Ada yang pertama adalah subscription model, yang kedua adalah open access. Nah, ada beberapa, sekarang mungkin ada beberapa yang trennya open access. Kenapa? Sebenarnya tujuannya untuk easy to research, to reuse the article. Ya, karena tetapi dan juga biasanya adalah untuk citasi, karena kalau Anda open itu berarti Anda banyak yang bisa baca, bisa download, dan kemudian yang terjadi adalah citasi dari artikel tersebut akan lebih tinggi. Jadi biasanya akan seperti itu, karena banyak orang membaca, pasti biasanya akan bisa memudahkan citasi. Lalu increase riset juga bagi institusi yang kecil, yang
Ya seperti Indonesia, makanya saya bilang hampir semua jurnal Indonesia itu semuanya open access. Ya tidak ada yang berbayar. Ya. Ya, dan itu memang untuk policy kita juga sih sebenarnya untuk funding dan segala macam. Nah, sekali lagi journal selection hindarilah predatory jurnal ya. Banyak akses untuk mengetahui jurnal-jurnal mana yang predatory ya. Pertama adalah jangan pilih yang organisasi yang belum pernah Anda dengar. Yang kedua, pasti tembus. Terutama kalau yang berbayar, yang open access. Itu agak biasanya kalau yang subscription model, yang penulisnya gratis, yang bacanya bayar, itu jarang yang predatory. Tapi biasanya yang predatory adalah yang open access. Ya, yang garansi pasti publish. Lalu yang ketiga, publisher dan editor itu satu nama. Tidak ada editorial information, tidak ada dokumentasi peer review proses, topiknya pun sangat luas. Anda lihat tadi kita ada jurnal yang sangat spesifik ya. Kita punya jurnal yang mengenai Islamic marketing, lalu kita juga punya jurnal yang khusus hanya untuk bicara tentang auditing dan segala macam. Tidak bisa jurnal itu tentang sosial ekonomi. Jadi semuanya masuk, hukum masuk, ekonomi masuk, dan segala macam. Tidak ada. Jadi pasti harus spesifik topiknya. Nah, ini ada beberapa link yang Bapak Ibu bisa lihat bagaimana untuk menseleksi jurnal predatory. Ya, think, cek, submit. Anda berpikir dulu, Anda cek jurnal tersebut, baru Anda submit. Ingat, karena kalau Anda udah submit, berarti Anda sudah masuk ke dalam proses peer review. Jadi, Anda tidak bisa tarik lagi itu jurnal kalau sebelum di-reject dan karena kalau Anda submit lagi ke tempat lain, itu sudah melanggar kode etik. Karena Anda harus submit satu jurnal itu di suatu artikel hanya di satu jurnal saja. Jadi tidak bisa mendaftar satu artikel ke beberapa jurnal, ya itu penting sekali. Lalu yang kedua ada beberapa, cepetan. Lalu ini ada beberapa tentang proses peer review, publish and perish, ya. How to get started. Nah ini ada beberapa kenapa kita sudah mulai untuk menulis, ya banyak. Pertama adalah karena saya ingin punya project yang harus saya selesaikan. Misalnya ada dosen Anda jadi dosen, Anda mengirimkan proposal hibah ke Dikti, jadi Anda harus selesaikan project hibah itu dengan submit ke jurnal. Karena kriterianya harus submit ke jurnal. Atau Anda ada problem yang Anda tidak selesaikan, Anda bisa masuk lalu punya opini dan observasi terhadap suatu objek. Atau Anda juga ingin, seperti saya katakan, lolos dari kelulusan dokter dan master, atau Anda punya ide, atau Anda sedang presentasi di international conference. Ya. Nah, biasanya juga ada satu penting adalah co-author. Itu sangat baik sekali, terutama untuk first time author, ya, yang baru pertama kali menulis. Karena biasanya kalau saya lihat ada beberapa penulis-penulis Indonesia yang baru pertama kali menulis, itu biasanya adalah berasal dari yang sedang sekolah. Ya, sedang sekolah, jadi dia lulus S3, karya tulisnya dia masukin ke jurnal internasional. Nah, penulis keduanya itu biasanya adalah pembimbingnya, ketiga itu promotornya, keempat itu promotornya. Ya, jadi itu bisa saja, itu banyak sekali, dan saya melihat itu banyak sekali artikel-artikel jurnal yang masuk Emerald dari Indonesia itu seperti itu. Jadi dia berasal dari disertasi atau tesis dia. Nah, ada beberapa poin kenapa paper kita dinilai baik oleh editor dan reviewer. Pertama adalah originalitas. Topik dan subjeknya itu sesuai, original, ya, yang terbaru, relevance, dan juga dengan pengetahuan yang saat ini, riset metodologinya, cara penulisannya, relevance structure dan quality writing cukup baik, lalu some logical argumentasinya, theoretical dan practical implication, lalu relevansi referensinya,
international, global fokus, dan juga sesuai dengan editorial scope dan objektif jurnal tersebut. Ya, title dan keyword dan juga well written abstract. Ini juga penting sekali ya. Nah, sekarang structuring your paper. Title dan abstract. Oke. Nah, ini ada beberapa boleh dibilang poin untuk menulis judul yang baik ya. Karena ada beberapa. Pertama adalah jangan menggunakan kata-kata jargon. Ini juga yang paling penting di sini adalah research searching using the key phrase. What you search for yang pertama. Lalu juga look at the keyword ya yang untuk memberikan suatu hasil, dan juga jangan menggunakan jargon. Jargon artinya adalah misalnya Anda menggunakan istilah-istilah yang Anda tahu saja. Nah, saya contohkan seperti ini. Sustainable Supply Chain Management. Ini satu aja judul. Dan ada lagi satu judul lagi adalah Green is the New Gold. Mana yang lebih baik? Sustainable Supply Chain Management atau Green is the New Gold? Ya. Yang paling benar adalah yang Sustainable Supply Chain Management. Kenapa? Green is the New Gold ini adalah istilah jargon. Mungkin kelihatannya keren, Green is the New Gold. Tetapi apakah ada judul tentang riset dengan istilah seperti ini? Tidak ada. Yang ada adalah yang seperti ini. Sustainable Supply Chain Management. Karena ini juga bingung, kita masuk ke topik mana? Green is the New Gold, apa? Apa yang tentang green itu apa? Gold itu apa? Sedangkan kita bicara tentang supply chain. Jadi harus clear ya, reflect the content. Jadi sesuatu yang benar-benar sesuai dengan topik yang Anda ingin bahas. Jadi tidak menggunakan istilah-istilah yang Anda hanya ketahui saja. Jadi ini kan karena international journal itu dibaca oleh seluruh dunia. Jadi Anda harus memberikan istilah-istilah yang sifatnya umum, bukan istilah yang hanya Anda ketahui saja. Itu contoh saja tentang title yang baik. Lalu yang berikutnya adalah untuk penulisan abstrak ya dan keyword. Nah, sekarang saya ingin membahas sedikit aja tentang abstraknya Emerald. Ya, saya masuk ke salah satu artikel. Nah, saya dulu. Nah, Emerald tuh memiliki ciri khas abstrak yang berbeda dengan publisher-publisher yang lainnya. Jadi abstrak kami itu punya poin. Pertama adalah ada purpose-nya, ada desain metodologinya, ada finding, ada research implication, ada practical implication, ada originalitas. Ya. Jadi kita ada poin-poin. Kalau publisher yang lain itu adalah abstraknya hanya dalam bentuk paragraf-paragraf saja. Tapi kita tidak. Tapi kita memiliki poin-poin seperti ini. Jadi sangat baik sekali. Jadi pada saat misalnya Anda publish, lalu kemudian ada pembaca yang baca artikel abstrak Anda, itu sudah sangat rinci sekali. Oh, tahu dia tidak perlu membaca seluruh artikelnya, tapi dengan membaca abstraknya sudah tahu apa maksud dari artikel ini. Jadi hipnosisnya, kalau boleh dibilang, hipnosisnya sudah sangat rinci sekali di abstrak ini, karena banyak poin-poin. Nah, kelebihan kami adalah, sekali lagi, karena kita sudah masuk ke arah real impact, maka kita ingin agar juga ada implikasinya ke dunia nyata. Jadi kita menggunakan research implication apa, practical implication apa, bahkan ada yang namanya social implication-nya apa. Jadi implikasinya apa ke dunia nyata. Jadi bukan hanya berupa teori-teori saja. Jadi dimasukkan juga di dalam abstrak, supaya itu adalah salah satu contoh bentuk bentuk nyata kami untuk ke Sustainable Development Goal, ya, UNDP-nya. Saya kembali ke presentasi lagi, Lalu keyword. Nah, biasanya kan keyword itu kan berisi sekitar rata-rata 4 sampai 6 keyword ya. Nah, satu yang paling terpenting adalah keyword adalah sifatnya yang umum. Jangan terlalu spesifik sekali. Ada yang umum, ada yang spesifik.
Dan juga Anda tidak perlu menuliskan keyword. Misalnya Anda tadi saya bilang, contoh ini tentang supply chain. Anda juga masuk ke jurnal tentang supply chain, judulnya ya supply chain management. Anda tidak perlu menuliskan lagi keywordnya supply chain. Ya sudah pasti Anda itu menulis tentang artikel tersebut tentang supply chain. Nggak mungkin Anda masuk ke jurnal supply chain, tapi topiknya bukan supply chain. Jadi keywordnya tidak perlu supply chain lagi. Ya, itu salah satu contoh aja. Ya, jadi Anda kenapa title, abstrak, dan keyword itu penting? Ya, sebagai contoh adalah biasanya adalah editor pada saat Anda pertama kali melakukan proses peer review, dia hanya baca judulnya dulu, abstrak, dan keyword. Dia tidak akan baca seluruh artikel Anda. Pertama kali dia hanya baca itu saja. Kalau judul, abstrak, dan keywordnya tidak baik, biasanya akan langsung reject. Walaupun isinya belum tentu nggak baik. Ya, itu penting sekali. Karena itulah, makanya itu sangat penting sekali Anda harus bikin judul, abstrak, dan keyword yang baik. Karena itu sudah menjadi titik tolak Anda untuk bisa berhasil tembus ke jurnal internasional, terutama Emerald. Ya. Karena kalau itu tidak baik, itu biasanya sudah tidak perlu dibaca seluruhnya, langsung di-reject. Ya. Karena biasanya editor itu menerima beribu-ribu artikel dan dia tidak akan membaca seluruhnya, ya, untuk bisa untuk dalam proses review. Biasanya dia baca itu dulu, lalu kemudian diberikan ke reviewer yang baca seluruhnya, baru kemudian dia melakukan proses lagi. Nah, sekarang structuring your paper bagian pertama adalah introduction. Ya, biasanya kita kalau introduction itu saya tidak akan terlalu banyak membahas ini karena mungkin Bapak Ibu sudah lebih berpengalaman ya untuk menulis sebuah artikel jurnal, ya, karena mungkin sudah menjadi keseharian Bapak Ibu, ya. Structuring paper introduction, apa permasalahannya, solusi apa yang Anda ingin yang ada saat ini. Anda memilih solusi seperti apa, harus ada limitasinya, apa yang ini Anda capai, ya. Ini adalah faktor yang harus Anda tulis di dalam introduction. Lalu Anda juga considering following-nya adalah quote dari riset yang sebelumnya, harus Anda sesuatu yang Anda tambahkan harus clear, lalu menggunakan citasi dari artikel sebelumnya yang terbaru. Kalau self citation juga bisa, tapi yang relevan, ya, itu penting sekali. Kalau Anda menggunakan ini jadi satu contoh lagi, jika Anda menggunakan ya misalnya disertasi Anda atau karya Anda sebelumnya, itu harus menjadi referensi. Kalau enggak, itu akan menjadi self plagiarism bagi Anda. Anda akan terkena self plagiarism. Metodologi juga harus saya rasa cukup jelas, ya. Kita akan fokus kepada fokus pada telling main story-nya. Lalu apa yang menjadi key point dari riset Anda, metodologi yang digunakan, lalu apa yang Anda ingin capai, dan sampel-sampel yang digunakan. Segala detailnya itu biasanya akan muncul di bagian lampiran. Ya, literatur review. Nah, ini penting sekali, ya. Sekali lagi untuk proses citation, quote the previous research juga Anda harus melihat tipe citasinya. Kalau Emerald itu menggunakan Harvard Style, jadi Bapak Ibu harus melihat, ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahui tentang Zotero, Mendeley, dan segala macam, jadi cukup mudah lah, ya, kalau zaman sekarang untuk melakukan proses citasi karena sudah ada softwarenya, ya. What you adding juga make it clear. Sekali lagi self citation juga ini, ya. Not your own must be referred, ya. Ini penting sekali. Proses result, nah ini juga lalu discussion. Nah, yang paling terpenting di discussion adalah consider. Ini adalah Anda hanya menulis hasil berdasarkan dari hasil yang telah dipresentasikan dan apa yang ingin Anda capai yang Anda tuliskan di dalam introduction. Ya, jadi jangan terlalu luas, ya. Dan juga Anda juga harus menjelaskan limitasinya. Jadi jangan membuat statement yang jauh dari hasil yang dicapai.
ya, dan juga tiba-tiba menelurkan ide baru, ya, yang tidak ada muncul di kata-kata di introduction dan segala macam, tapi di discussion Anda munculkan ide-ide baru. Sekali lagi, do present the global and specific conclusion, lalu juga indicates use dan extension untuk discussion, answer the original question. Original question itu ada yang di dalam introduction, lalu Anda informasikan juga limitasinya, misalnya Anda melakukan riset hanya untuk misalnya 100 orang, ya, di Jawa Barat atau di Yogyakarta atau dimanapun, ya, karena banyak sekali artikel-artikel dari Indonesia itu menuliskan daerahnya, ya, misalnya daerahnya adalah kota Jogja, kota Bandung atau segala macam, itu boleh, itu tidak jadi masalah. Tapi jangan menuliskan summarize dari paper ini di discussion, karena itu bagian dari abstrak, ya. Lagi jangan menuliskan topik baru atau new material, ide-ide baru yang baru muncul di discussion, ya. Tapi lalu obvious statement kontradiksi pada yourself, jadi mengkontradiksi Anda sendiri. Polishing your work, ya. Polishing your work ini artinya adalah karena kita adalah negara dengan bukan bahasa utamanya bahasa Inggris. Jadi memang ada faktor kelemahan yang kita miliki, tapi saya rasa Indonesia sudah mulai bahasa Inggris sudah mulai menjadi bahasa rutin sehari-hari, ya. Jadi tidak harus sebagai kelemahan juga, karena kita juga memiliki kita juga melihat beberapa negara yang jauh lebih sulit sebenarnya untuk berbahasa Inggris seperti Thailand, Jepang dan Korea, itu mampu kok bisa tembus ke jurnal internasional dengan baik sekali, ya. Tapi memang polishing your work itu sangat penting sekali, terutama adalah, makanya saya penting sekali itu adalah untuk penulis pertama punya co-author. Jadi Anda punya pembimbing, kalau Anda punya co-author itu pasti Anda punya pembimbing yang sudah cukup punya pengalaman. Jadi bagaimana tata cara penulisan artikel jurnal yang baik, spelling, grammar, dan segala macam, konsistensi dalam manuskrip, proses citasinya dan segala macam, itu bisa diketahui, bisa diperbaiki oleh pembimbing Anda, promotor Anda, dan segala macam. Tapi kalau Anda tidak punya co-author, Anda yang melakukan itu sendiri. Itu yang menjadi kesulitan biasanya. Jadi itu penting sekali polishing your work, ya, adanya proses proofreading, ya. Nah, ini adalah proses, saya akan selesaikan dulu ads. Nah, berapa sih publishing proses waktunya yang diperlukan? Author submit, publisher check, lalu editor evaluasi. Nah, biasanya editor evaluasi tadi yang saya bilang, editor hanya mengecek abstraknya saja, judul dan keywordnya. Jadi dia tidak akan di sini editor itu mengecek isi seluruh artikel Anda dibaca, tidak. Lalu setelah dia cek abstrak, judul, dan keywordnya cukup baik, lalu dia kasih ke reviewer. Nah, kalau nggak baik, di sini dia bisa langsung reject. Nah, dia kasih ke reviewer, lalu reviewer kasih lagi rekomendasinya ke editor. Lalu editor melakukan ngecek lagi, kalau emang suruh revisi, akan kembali lagi ke penulis, kalau accept akan masuk ke dalam proses production. Nah, seperti ini. Kalau reject ya sudah, selesai. Berapa lama prosesnya? Biasanya Bapak Ibu bisa lihat di sini ada desk review 2 minggu, defending reviewer itu sekitar 1-2 minggu, under review 6-8 minggu, editor adjustment 2 minggu. Sebenarnya idealnya adalah bisa 3-4 bulan. Bisa lebih lama, ya. Tapi 3-4 bulan itu rata-rata, tadi kalau Bapak Ibu lihat itu sekitar, itu untuk dapat first review, 3-4 bulan. Kalau udah second review itu biasanya akan lebih lama lagi. Kalau reviewnya, revisinya banyak ya, revisinya banyak itu akan jauh lebih lama lagi. Ini 3-4 bulan itu biasanya untuk satu revisi saja. Kenapa lama? Itu biasanya adalah faktor karena first in, first out. Jadi kita menyeleksi, melihat dari artikel yang pertama kali dulu masuk dulu, baru kita proses biasanya kalau terutama untuk masuk ke jurnal yang sangat top sekali.
Kalau masuk ke jurnal yang sangat top sekali itu biasanya proses menunggunya itu panjang. Ya. Lalu keterbatasan reviewer dan juga review responnya juga butuh waktu. Saya contohkan tadi artikel yang, nah ini ada contohnya. Nah, ini ada salah satu contohnya. Ya. Revisi di 2019, receive ya. Revisi 22 Februari 2019, accept 5 Maret. Ini kayaknya artikelnya sudah cukup bagus sekali, jadi cepat sekali dia prosesnya. Tapi karena dia publish di jurnal yang sangat top sekali, Management Decision yang Q1, tapi dia baru publish di 2020. Jadi dia menunggu jadwal untuk publish saja. Jadi ke 2020. Ya, saya contohkan beberapa artikel yang lainnya. Nah ini, kalau ini lebih lama lagi. Nah, karena revisinya banyak. Nah, inilah keunggulan Emerald itu adalah kita bisa setiap artikel itu muncul ada proses begini keterbukaan informasi berapa lama proses berlangsung, ya. Dan ini jarang sekali muncul di publisher yang lainnya. Hanya muncul mungkin hanya di Emerald saya lihat, ya. Receive 16 April 2018, revisi dia sampai 4 kali, sehingga baru publish accepted di 5 Maret, jadi 1 tahun prosesnya. Karena revisinya banyak berkali-kali, jadi pasti butuh waktu yang panjang lagi, ya. Seperti ini. Oke, saya kembali lagi ke presentasi saya. Sekali lagi saya katakan di sini juga ada top tip for peer review, be realistic, ya. Anda tidak akan bisa publish ke jurnal top pada saat pertama kali. Butuh waktu, butuh seperti layaknya proses. Anda mulai dari merangkak, berdiri, berjalan, baru berlari. Jadi tidak bisa langsung ke jurnal top, ya. Identifikasi beberapa jurnal Anda, ya, tapi sekali lagi realistik, jangan langsung ke jurnal yang paling top sekali kalau Anda penulis pemula, ya, kecuali Anda mendapat bantuan dari pembimbing Anda, profesor Anda, segala macam. Follow author guideline, find out where is the send your paper, ya, kemana Anda harus masuk ke paper. Kalau Emerald itu kita menggunakan sistem yang namanya Scholar One, ya. Lalu send outline atau abstrak. Jadi sebelum Anda submit itu biasanya tadi saya kasih tahu, editor kami itu setiap jurnal kami, kita punya 310 jurnal, punya 310 editor yang berbeda. Jadi satu editor itu untuk satu jurnal, ya. Jadi tidak ada jurnal ini editornya pasti akan berbeda, karena kita punya bidang yang lain-lain, ya. Masa bidang ekonomi jadi editor di bidang teknik kan tidak mungkin, ya. Nah, setiap editor kami itu memiliki email masing-masing. Ada emailnya, dimuncul di website kami. Tadi seperti tadi yang saya beritahukan. Nah, Anda bisa berkomunikasi ke editor sebelum Anda submit. Anda bisa memberikan abstrak Anda atau outline Anda sebelum Anda submit. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kalau Anda sudah submit langsung ke Scholar One, itu langsung ada proses peer review. Butuh waktu 3-4 bulan sampai Anda dapat keputusan reject, revisi, atau accept. Tapi kalau Anda send abstraknya aja, atau outline-nya ke editor, itu paling seminggu juga dapat balasan. Anda bisa mengatakan, Prof, ini abstrak saya. Kalau saya ingin masuk ke jurnal Prof, itu kira-kira cocok atau tidak? Karena kebanyakan yang reject itu bukan karena kualitas, tetapi karena salah masuk jurnal, salah masuk publikasi yang lainnya, karena topiknya tidak sesuai. Itu banyak sekali. Sayang sekali, itu waktu terbuang begitu panjang dan Anda sudah terbuang lama. Lalu sekali lagi Anda baca satu isu dari jurnal yang sebelum yang ini Anda masukin, lalu include the cover letter. Nah, cover letter. Nanti kalau cover letter saya akan memberikan informasi tentang cover letter di slide berikutnya. Top tip
peer review, ya. Sekali lagi, orang yang di-reject itu biasanya karena apa? Tidak follow instruction atau deadline, topiknya tidak sesuai, problem di quality, paper motivation-nya rendah, insufficient contribution to the field, ya. Tapi ada kata-kata yang paling menyemangati kita, jangan give up. Ask, listen, try to improve, dan then resubmit again. Nah, ini contohlah satu, ini adalah hasil riset kami, ya. Hasil riset kami 100% yang diterima 29%, artinya adalah 1:3. Jadi 3 paper yang masuk, hanya 1 yang diterima. Mungkin kalau jurnal yang kayak tadi, kayak management decision yang Q1 itu biasanya kurang lebih itu malah mungkin hanya 5% aja. Bisa aja 20 yang ngirim atau 25 yang ngirim, baru 1 yang diterima. Itu banyak sekali. Ya. Karena biasanya kalau jurnal top itu seperti itu. Sekali lagi, don't give up. Everybody has rejected at least one. Ya. Pasti orang pernah kena reject. Tidak mungkin profesor sehebat apapun tidak pernah kena reject sekalipun. Ask and listen, most editor give the detailed comment about rejected paper. Kenapa Anda, kalau Anda submit ke jurnal yang bagus, ke publisher yang baik seperti Emerald, ya, editor, kalaupun Anda kena reject, editornya akan memberikan komen yang baik, komen yang apa ya, membuat Anda menjadi lebih baik, memberikan, oh ini loh kesalahan Anda, ini loh kesalahan Anda, poin-poinnya. Jadi Anda bisa terus berkembang dari submit. Jadi jangan takut untuk submit ke jurnal yang top, ya. Lalu kemudian setelah itu ya setelah Anda lihat komennya, Anda perbaikin dan resubmit again. Lalu ya kalau bisa target sesuai dengan sekali lagi realitas Anda, ya, jangan terlalu over sekali. Nah, kalau Anda masuk ke proses revisi, itu adalah sesuatu yang baik, ya. Tidak mungkin Anda tidak pernah ada revisi, itu tidak mungkin. Pasti minimal orang kena minor revision, ya. Jadi nah, contoh saya melihat di sini. Ini ada orang yang kena revisi, ya, tetapi dia tidak memberikan revisinya withdraw 10%. Jadi orang yang gagal itu sebenarnya ada yang beberapa yang harusnya bisa lolos, tapi dia disuruh revisi tapi tidak memberikan revisinya. Itu banyak sekali. Seperti ini. Di first revisi dia minta direvisi, dia tidak berikan, ada 10%. Ini ada 6%. Ya. Mungkin memang saya tidak mengatakan peneliti ini atau dosen ini malas, tidak. Karena ada beberapa komen yang dulu pernah saya dapatkan dari peneliti-peneliti lain adalah, Pak, saya nggak bisa kasih revisinya. Kenapa? Karena revisinya major, berat sekali. Harus rombak seluruh artikelnya. Itu banyak faktor, ya. Jadi sehingga saya tidak bisa memberikan revisinya. Jadi saya lebih baik ya udah reject langsung. Karena saya tidak berikan, kan biasanya ada tenggat waktu untuk diberikan revisinya. Dia tidak serahkan, dia langsung otomatis reject. Ya. Nah, kalau Anda kena revisi, ada beberapa poin. Pertama adalah Anda harus memberitahukan kepada editor kapan revisi deadline-nya. Kalau ada yang tidak mengerti, yang tidak setuju, Anda juga tanyakan kepada editor. Ya, verify understanding if in doubt. Ya, konsultasi juga dengan kolega Anda dan co-author Anda. Lalu revisinya harus sesuai dengan deadline. Lalu setelah itu Anda bikin cover letter lagi, disesuaikan poin dan poin. Cover letternya seperti ini. Misalnya Anda biasanya kan di cover letter itu Anda bisa memberitahukan, oh saya revisi di introduction. Ini loh. Karena apa? Karena setiap editor itu tidak mungkin akan ingat artikel Anda seluruhnya. Ya, jadi dia akan minta Anda ya kasih poin the point. Kalau misalnya saya nggak bisa merevisi bagian ini, kenapa? Anda jelaskan. Saya udah revisi bagian ini, seperti ini. Sekarang udah berubah jadi seperti ini, ya. Jadi point by point. Nah, ini adalah salah satu contoh cover letter.
yang baik. Mungkin Bapak Ibu bisa baca dahulu. Saya kasih waktu 1 menit. Sudah? Sekarang saya kasih salah satu contoh cover letter yang buruk. Ya, saya kasih 1 menit lagi Bapak Ibu baca. Oke, nah saya akan jelaskan kenapa cover letter ini baik. Dia menjelaskan bagaimana artikel saya ingin artikel saya itu sesuai dengan topik dari jurnal Bapak Ibu. Jurnal si editor tersebut. Biasanya kan Anda kalau Anda submit ke sebuah jurnal itu biasanya ada kotak kosong yang Anda isi kan, cover letter lah. Seperti layaknya kalau Anda nulis email, itu kan Anda tidak mungkin kirim artikel Anda ke profesor atau tugas Anda atau ke pembimbing Anda itu hanya attachment aja. Pasti harus ada basa-basinya. Ya kan? Di badan email, ya. Nah, ini lo cover letternya seperti ini. Saya jelaskan. Nah, biasanya cover letter yang bagus Anda bisa memberikan sedikit pembahasan tentang artikel Anda. Apa maksud dari artikel Anda? Contohnya seperti ini, artikel saya sesuai dengan topik yang cocok dengan jurnal yang saya ingin submit. Appropriate novel application of theoretical model to the topic is appropriate for the JDoc, Journal of Documentation. Kalau yang ini adalah, saya ingin masuk ke jurnal dokumentasi, karena jurnal ini top, terkenal, dan segala macam. Ini seperti layaknya, dia tidak bicara tentang artikelnya, tapi hanya boleh dibilang ya, istilahnya mencari muka. Ya, hanya membangga-banggakan jurnal tersebut, tapi tidak bicara tentang artikel dirinya sendiri. Ini yang salah. Ya, ini seperti layaknya kita menulis badan email, tapi bagaimana email tersebut harus, karena kita adalah orang akademisi, harus juga sesuai dengan format akademisi. Ya. Karena biasanya bahkan ada yang sangat ekstrim sekali, editor, ya. Jadi kalau cover letternya dia menurut dia itu tidak baik, dia nggak bakal, even abstraknya pun tidak akan dibaca, dia akan reject. Ya, itu penting sekali karena menurut dia adalah komunikasi dengan baik itu memberikan nilai tambah. Ya, ini bagaimana Anda berkomunikasi dengan baik, ya, dengan sesama akademisi. Nah, kalau ini adalah production flow yang kami proses, ya. Jadi biasanya adalah kita udah dapat nih, misalnya artikel Anda udah di-accept sama editor, kita dapat filenya, lalu accepted publisher, lalu kita biasanya akan ada proses checking lagi. Proses checking lagi itu ada biasanya proses mengecekkan grammar dan segala macam yang sifatnya hanya yang tidak terlalu besar lah, ya. Untuk proses format aja. Lalu kemudian approve, lalu Anda juga kalau udah sesuai, lalu version printnya itu akan muncul. Ya. Saya munculkan contoh lah ya, contoh lagi, karena saya contoh. Nah, ini kita tuh ada beberapa ini, kalau yang ini adalah artikel-artikel yang sudah accept, udah publish di isunya. Tapi kita kalau ML itu ada namanya early site. Early site adalah ini artikel sudah publish, tetapi dia belum dapat nomor isunya, tapi sudah di-accept. Ya.
Nah, itu banyak. Tujuannya untuk apa? Untuk langsung bisa disitasi. Untuk bisa langsung disitasi. Nah, biasanya dia tidak akan muncul ada nomor itunya. Belum muncul kalau Bapak Ibu lihat, kalau di sini contohnya ya saya masukin, itu dia belum muncul, nah ininya, nomor volume-nya itu belum ada, isunya belum ada. Tapi bisa disitasi, karena ini tinggal di copy aja kan ininya, langsung masuk ke Zotero atau Mendeley Anda, itu bisa langsung disitasi. Itu namanya early sight. Ya. Itu bisa. Ini agak bagus, karena ada beberapa artikel yang benar-benar masih mentah sekali. Kalau kadang-kadang early sight-nya itu masih mentah, masih dalam bentuk acak-acakan. Saya cek, ada nggak? Ya, mudah-mudahan ada. Contohnya yang masih acak-acakan, oh ini udah bagus semua, agak sulit sih nyarinya. Ya, sulit. Oke. Ya, biasanya dia early, contoh kayak jurnal ini Anda lihat, early sight-nya itu artikelnya banyak sekali, luar biasa banyak. Ini mungkin bisa sampai berapa isu ini. Pada ngantri untuk publish, untuk dapat nomor jurnalnya. Sangat banyak sekali. Inilah kalau jurnal Q1 seperti itu. Books, ya, why publish books? Karena kita juga punya buku. Kita punya buku dalam bentuk monograf, ada yang bentuk buku dalam bentuk book chapter. Jadi Bapak Ibu juga bisa masuk ke dalam book chapter kami. Kalau book chapter itu seperti layaknya jurnal. Ya, itu ada abstraknya juga, ada proses reviewnya. Bahkan ada beberapa book chapter-nya pun itu terindeks Scopus. Kita ada beberapa book chapter kami yang terindeks Scopus, jadi bisa untuk proses untuk kenaikan pangkat ya, KUM ya. Nah, sekarang kita masuk ke publication ethics. Ya. Pertama, mungkin Bapak Ibu udah tahu, ya, tidak bisa submit lebih dari satu jurnal secara bersamaan. Itu yang pertama. Don't count on referee to give you tutoring. Nah, ada kalanya seperti ini. Ya, ada kalanya kalau untuk poin yang kedua ini, don't count on referee to give you tutoring, ada kalanya adalah, oh saya tahu nih, saya ingin masuk ke jurnal ini, tapi saya tahu pasti saya reject. Tapi saya tetap mau masuk, tujuannya untuk apa? Untuk dapat komen dari editornya. Karena komen dari editornya itu orangnya baik sekali, dia kasih komennya detail banget. Ya, habis itu dia perbaikin, dapat dari komen itu, habis itu dia submit ke jurnal yang lebih rendah. Nah, peluang diterimanya pasti lebih besar. Ya, banyak taktik, tapi itu sebenarnya nggak boleh digunakan. Kalau Anda udah submit ke jurnal tersebut, Anda harus berpikir Anda pasti langsung diterima. Jangan hanya untuk mendapatkan tutorial aja, untuk mendapatkan feedback aja. Ya, don't say plagiarism, clear permission to publish interview, ya itu sangat penting sekali. Seeking agreement between authors, maaf, ini juga. Bapak Irwan. Ya. Ini waktunya kami perpanjang. Nanti untuk pemaparan materi lanjutkan sampai jam 10.15 J, Pak J. 5 menit lagi Bu ya? J. Oke. Terima kasih. Nah, seeking agreement between authors itu penting sekali bagi Bapak Ibu yang authornya lebih dari satu. Ya, terutama kalau untuk menentukan author nama pertama siapa. Nah, kalau Indonesia itu penting sekali nama pertama, tapi kalau di berbagai negara itu tidak terlalu penting. Saya pernah datang ke berbagai negara yang lainnya, itu author yang satu sampai author yang kelima juga namanya disebut, itu nggak masalah banget. Kadang-kadang diurutkan berdasarkan abjad aja. Ya. Disclose any conflict of interest. Nah, sekali lagi author dan editor Emerald itu sudah supported by COPE. Ya. Plagiarism dan copyright saya rasa sudah cukup jelas, karena keterbatasan waktu saya lengkap dulu aja. Ya, ini contohnya lah. Ya, menteri di Jerman kehilangan doktoralnya setelah melakukan plagiarism, bahkan presiden Hungaria harus mengundurkan diri karena plagiarism. Ya, itu penting sekali. Nah, dissemination dan promosi. Nah, ini juga kalau saya lihat adalah kelemahan dari orang Indonesia adalah dari bagian diseminasi dan promosi. Sebelum Anda menulis,
itu Anda harus punya basis network ya yang baik. Itu penting sekali. Jadi before publication, Anda harus punya basis network. Anda harus ikut, misalnya Anda harus punya masuk. Kalau Anda kan kalau penulis itu kan biasanya ada ResearchGate, Google Scholar, Orchard ID. Anda register aja itu semua. Anda ikut itu semua. Toh itu gratis kok, tidak berbayar. Ya, lalu Anda juga punya blog dan segala macam. Tujuannya untuk apa? Anda punya network yang banyak. Kalau punya network yang banyak, Anda bisa kerjasama dengan network-network itu, atau Anda ikut asosiasi-asosiasi yang lainnya. Itu penting sekali. Karena kita tidak bisa hidup di dalam kesendirian. Walaupun sepintar apapun Anda, tapi Anda tidak punya network, Anda akan hilang. Anda nggak ada gunanya. Itu penting sekali. Jadi before publication harus punya network. Pada saat publication dan setelah publication, Anda juga harus melakukan PR, public relation. Jadi misalnya adalah apa? Banyak artikel-artikel dari jurnal Indonesia itu hanya untuk kenaikan pangkat saja, untuk kelulusan saja. Jadi jarang sekali disebarluaskan ke, misalnya, ke pamflet-pamflet di perguruan tinggi, di perpustakaan, atau di Twitter Anda, Facebook Anda, Instagram, Academy, atau segala macam. Kenapa? Kalau Anda menyebarkan itu, artinya adalah apa? Anda banyak yang baca. Kalau banyak baca apa? Peluang artikel Anda disitasi pasti lebih besar. Nah, itulah kelemahannya. Karena Anda hanya untuk, nih sebagai contoh, saat ini itu citasi hanya tidak dinilai hanya dari impact Anda itu tidak hanya dinilai dari citasi saja, tapi juga dinilai dari jumlah download. Dari dari sosial media Anda. Ya, karena kita sekarang Emerald itu sudah kerjasama dengan Kudos. Bukan hanya Emerald sih, kalau Francis pun itu juga pakai Kudos. Wiley juga pakai Kudos. Kudos itu kayak sosial media penulis. Anda bisa register ini gratis, tidak perlu bayar. Tidak harus jadi penulis Emerald dulu baru register, tidak harus. Sebelum jadi penulis Emerald pun Anda bisa register, itu juga gratis. Ya. Tujuannya untuk apa? Kalau Anda sekali lagi menaikkan jumlah yang download, kalau ikut sosial media seperti itu, Orchard ID, Kudos, ResearchGate, dan segala macam, kan pasti orang akan searching kata kunci, lalu keluar artikel Anda, kemudian apa? Kan kalau menggunakan hanya Google aja, itu artikel Anda yang keluar itu pertarungannya begitu banyak. Bisa saja keluar jadi di halaman yang ke-10, ke-11, gitu. Jadi jumlah yang download makin banyak, semakin banyak peluang untuk disitasi. Nah, ini ada beberapa top author activity yang Anda harus gunakan. Ya, sekali lagi, Anda juga jangan hanya berdiam diri di lingkungan Anda, di instansi Anda. Anda juga harus ikut aktif ke luar instansi Anda. Kalau Anda ingin menjadi penulis internasional. Karena tidak mungkin menulis internasional hanya diam di tempat saja. Beyond authors. Ya, nah ini salah satu contoh artikel yang ditulis oleh UMY, penulis UMY, ya, Muhammadiyah Yogyakarta, yang tahun 2020, hanya 2020. Ya, ini salah satunya yang nulis Pak Hakas Prayuda, lalu ini yang nulis Ibu Ika Nurul, ini lihat tanggalnya 1 Juni, baru 4 Mei. Nah, ini yang International Quality Service Science, ini Q2 loh. Nah, ini juga ada yang sudah. Nah, ini Q1 ini. Transforming Government, People, Process, and Policy. Ya. Nah, ini juga beberapa artikel-artikel, ya, Emerald. Orang Indonesia nulis, ini orang Indonesia, artikel-artikel itu orang Indonesia, yang masuk di bulan Juni, yang terbaru. Seperti tadi ada juga di bulan Juni, orang UMY, ini yang terbaru. Ya. Nah, ini juga baik sekali. Nah, Anda lihat, ini ada orang Indonesia nulis tentang literasi the new normal. Nah, baru aja new normal udah langsung ada artikelnya dan nulis orang Indonesia. Nah, ini juga artikel yang cukup menarik. Mengapa academic science itu lebih produktif daripada social science? Evidence from Indonesia. Benar nggak? Ya, penelitian dari science lebih produktif daripada social science.
Nah, juga ini ada beberapa. Nah, ini beberapa artikel semua yang ini Q1, ini Q2 gitu. Ini kembali Q1, ini juga Q2. Ini tentang Islamic marketing, ini Q2, Mohon maaf, ini Pak Q1. Irwan Sukardi, waktu untuk pemaparan telah selesai. Boleh. Nah, ini yang terakhir aja sih, Bu. Sebentar. Ya. Nah, inilah beberapa data terakhir penulis Indonesia yang masuk di Emerald. Anda lihat, terus meningkat. Bahkan ini yang 2020 di 304 itu baru sampai bulan Juni. Ya, kalau sampai bulan Desember mungkin bisa sampai 600 ini. Jadi peluang Bapak Ibu untuk bisa berhasil submit di jurnal Emerald itu besar karena kita ini buktinya terus meningkat. Bahkan sampai bayangkan rata-rata ini dari 2017 ke 2018 saja hampir 2 kali lipat 100% kenaikannya. 2018 ke 2019 hampir 50%. Ya, sangat besar sekali. Jadi peluang Anda bisa kok besar. Dan itu banyak sekali. Yang levelnya Q1 juga banyak bisa tembus. Oke, sekian, terima kasih. Dan presentasi saya mungkin saya kembalikan kepada pihak moderator. Terima kasih sekali kepada Bapak Irwan Sukardi yang telah memaparkan materinya, sangat luar biasa sekali. Jadi semangat ini Bapak untuk menulis jurnal internasional. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya masuk pada sesi yang keempat, yaitu sesi tanya jawab. Moderator akan membacakan pertanyaan, kemudian dilanjutkan narasumber untuk jawab pertanyaan. Ya, Bapak? Boleh, Bu? Sudah siap, Bapak? Pertanyaan pertama yaitu dari Anissa Listiana dari IAIN Kudus. Pertanyaan pertama, apakah ketika kita melanggan Emerald, otomatis lembaga ada jatah untuk submit artikel ke Emerald yang terindeks Scopus? Yang kedua, apakah Emerald juga akan memberikan program-program kepada lembaga yang melanggan untuk bisa mengantarkan artikel-artikel dosen untuk submit ke jurnal yang tidak terindeks Scopus? Monggo Bapak, ya. Silahkan dijawab. Oke. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Anissa dari IAIN Kudus. Pertama adalah kalau lembaga, misalnya IAIN Kudus, kalau berlangganan, apakah dia bisa punya peluang para penulisnya lolos di jurnal Emerald? Saya mengatakan tidak. Ya. Kenapa? Karena tidak ada keterkaitan antara berlangganan atau tidak berlangganan itu dengan berhasil lolos atau tidak. Itu tidak ada. Jadi kayak UMY pun sebenarnya kalau dilihat mereka baru udah berlangganan selama 2 tahun, tapi sebenarnya mereka juga banyak penulisnya yang sudah berhasil dari 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu juga ada. Ya, tidak ada kaitannya. Kenapa? Karena ya, tetapi kalau saya lihat malah kecenderungannya dalam beberapa tahun terakhir jumlah penulis UMY yang lolos semakin banyak itu bisa. Kenapa? Karena kalau Anda berlangganan, kalau Anda ingin tembus ke jurnal internasional, Anda pasti harus punya bacaan yang bagus. Anda harus punya. Kalau saya pengen tembus ke jurnal yang Q1, Q2, kalau bacaannya yang cuman levelnya open access, yang abal-abal, apa bisa mau lolos? Kan tidak. Pasti Anda harus punya bacaan referensi artikel dari jurnal yang top. Itu udah pasti. Ya. Tidak mungkin tidak. Ya. Jadi kita tidak dan yang kedua adalah kita juga editor kami itu tidak ada sangkut pautnya antara dengan Emerald. Jadi kayak tadi ada profesor dari universitas mana itu menjadi editor in chief dari manajemen decision jurnal kami, itu pun beliau tidak bekerja di kami. Beliau bekerja dari industri di instansi akademis yang lain seperti mungkin Universitas Harvard atau segala macam. Bahkan ada dari Indonesia, dari UGM, UI atau segala macam. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan kami. Mereka tidak bekerja langsung dengan kami dan mereka sangat independen, objektif sekali. Tidak bisa diintervensi
kamu harus menerima ini. Tidak. Kualitas yang kami jaga. Ya. Kualitas tulisan itu menjadi poin terpenting. Jadi bukan dari apakah dia berlangganan atau tidak berlangganan, itu tidak. Kita tidak bisa melakukan intervensi seperti itu. Lalu kalau proses bantuan, kalau bantuan ya contohnya seperti ini, kita bisa memberikan training seperti ini. Kita banyak sekali kemarin, beberapa waktu yang kemarin kita banyak sekali saya memberitahukan malah ke perpustakaan UMY untuk para penelitinya ikut webinar-webinar kami. Ya, kita banyak menggunakan training-training seperti ini, akan terus berlanjut ya webinar-webinar kami untuk para peneliti-peneliti, bahkan pembicaranya pun dari profesor-profesor yang sudah menjadi bagian dari editorial kami. Ya, ini sangat baik sekali. Jadi kita akan terus melakukan itu. Tapi kalau benar-benar sampai pasti diterima atau segala macam, tidak ada garansi. Tidak ada garansi sama sekali. Mungkin sekian dari saya untuk pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga Ibu Anissa Listiana bisa tercerahkan dengan jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan kedua dari Zainatul MIIN Madura. Apakah penelitian yang masuk Emerald adalah penelitian kuantitatif? Jenis metode penelitian yang masuk ke Emerald lebih condong ke apa ini Pak? Kualitatif, kuantitatif, atau mixed method? Atau pripun? Monggo silahkan Bapak. Bapak Ibu gini, kita punya 310 ini Pak Zainuddin Ibu ya? Zainatul, sorry mohon maaf ya. Pak Zainatul, kita punya 310 jurnal ya. Setiap jurnal itu punya ciri khas masing-masing. Ya, kita tidak bisa mengatakan itu kualitatif, kuantitatif, tidak. Sekali lagi Bapak Ibu harus membaca. Setiap jurnal tersebut pasti punya website masing-masing, punya topik yang tersendiri. Bapak Ibu harus membaca topik yang apa ya boleh dibilang author guideline-nya yang ditujukan untuk penulis ya. Editor maunya apa? Seperti itu. Ya. Nah, lalu kemudian dari situ kemudian Bapak Ibu juga bisa, sorry ternyata ini bukan Pak Zainatul, itu perempuan, mohon maaf. Ibu, ya, Ibu itu saya baru lihat chatnya, mohon maaf. Ibu bisa masuk juga melihat sekali lagi archive-nya, artikel-artikel jurnal yang berhasil masuk ke jurnal tersebut. Artikelnya apa saja? Bisa lihat ciri khasnya. Maunya editor apa? Maunya si editor ini gitu. Jadi kita tahu. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini kualitatif atau kuantitatif, saya nggak bisa karena kita punya 310 jurnal, setiap jurnal memiliki ciri khas masing-masing, tetapi Bapak Ibu harus mempelajari setiap jurnal yang Bapak Ibu ingin masukin. Itu yang paling terpenting. Ya. Ya, itu jawaban dari saya. Bisa kembalikan kepada pihak moderator. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Husnul Hatimah Asmat dari Win Alaudin. Pertanyaannya, tadi disampaikan penulis baru sebaiknya menggunakan co-author, misalnya punya pembimbing yang sudah berpengalaman. Tapi bagaimana dengan pembimbing yang justru menjadikan mahasiswa co-author, padahal mahasiswa yang menulis artikel tersebut? Pripun Bapak? Oke, Ibu Kusnul dari pihak Win Alaudin. Kalau biasanya setahu saya, biasanya kalau mahasiswa dijadikan co-author itu bisa saja, tetapi biasanya mahasiswa tersebut akan masuk ke nama pertama, ya. Dari pembimbingnya, lalu promotornya itu nama kedua, ketiga, dan keempat. Itu banyak sekali seperti itu, ya. Karena yang menulis, yang boleh dibilang yang kontribusi paling besar adalah si mahasiswa tersebut, maka dia yang nama pertamanya. Ya, itu sesuai tergantung pada kontribusinya lah. Banyak juga memang biasanya seperti itu ya, kalau biasanya dari disertasi atau tesis ya, itu seperti itu. Tapi juga ada juga yang dia kerjasama dengan mahasiswa, tapi mungkin mahasiswanya di nama kedua, itu bisa saja. Tetapi mungkin lihat kontribusinya si dosen lebih besar. Misalnya adalah mungkin yang melakukan penelitian adalah si mahasiswa, tetapi yang menulis
is. Mungkin karena si mahasiswa belum punya pengalaman menulis jurnal yang baik, mungkin bahasa Inggrisnya juga masih belum terlalu baik, maka yang menulis seluruhnya mungkin si dosennya, sehingga dosennya yang nama pertama itu bisa saja. Itu yang penting adalah si kontribusi si mahasiswa itu dikenali. Dia mau masuk nama pertama, nama kedua, tergantung kontribusinya masing-masing. Saya nggak bisa berkomentar, ya apakah ini ilegal atau enggak. Itu terkait karena harus dilihat dari situasi dan kondisi dari setiap artikel itu dibuatnya dan kontribusi dari setiap penulis. Ya, itu paling penting. Oke, sekian. Mungkin dari pihak moderator pertanyaan berikutnya. Ya, Bapak, terima kasih. Kemudian pertanyaan ini, moderator boleh bertanya, Pak J? Boleh, silakan Bu. Oh iya, ini tadi Bapak berbicara tentang special issue. Jadi terbitannya itu lebih cepat dari biasanya, Pak J. Betul. Nah, ini apakah ada perbedaan dengan isu-isu yang biasa terbit, Bapak? Karena saya pernah mendengar pemaparan dari Chief Editor Jurnal Internasional bahwa special issue itu berpengaruh terhadap penilaian reputasi jurnal. Nah, itu gimana, Pak? Oke, saya contohkan, mohon maaf, saya bisa lihat layar saya nggak? Belum ya? Belum, Bapak. Saya share lagi. Oke, ini. Sebentar. Nah, Anda bisa masuk ke Emerald Publishing. Ya, kalau Bapak Ibu bisa masuk Emerald Publishing. Emerald Publishing ini adalah informasi yang sifatnya untuk umum. Ya, ini gratis kok. Jadi yang nggak berlangganan juga bisa akses. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masuk ke Publishing with Us. Ada beberapa. Bahkan di sini ada author guideline. Jadi bagaimana cara penulisan untuk masuk ke Emerald. Nah, ini ada call of paper. Search call of paper. Nah, call of paper ini adalah beberapa special issue untuk setiap issue, setiap jurnal. Contohnya kayak gini adalah Jurnal Strategic and Management. Ini ada dia special issue tentang COVID. Nah, ini ada deadline-nya. Deadline-nya itu 1 Oktober. Background-nya seperti ini. Nah, Bapak Ibu harus baca. Nah, ini ada special issue. Nah, biasanya adalah saya rasa kualitas tidak sih Bu ya, tidak berpengaruh kepada karena jujur saja biasanya malah kalau saya lihat jurnal-jurnal yang Q1, Q2 malah lebih banyak special issue-nya. Ya, karena dia lebih menciri khas karena biasanya adalah malah jurnal tersebut itu kalau pengalaman saya lihat itu jurnal tersebut yang special issue itu yang biasanya adalah jumlah isunya tuh banyak, bisa sampai 8 isu setahun, 10 atau 12. Jadi dia dalam 1 tahun dia bisa special issue ada 2 isu spesial, ya. Kalau isunya cuma 3 atau 4 itu sulit sekali. Satu jurnal misalnya hanya isunya hanya 3 atau 4 itu menggunakan spesial itu sulit. Itu jarang sekali. Biasanya yang isunya udah cukup banyak. Biasanya di atas 6. Nah, jadi dia ada special issue setiap tahunnya. Ya. Nah, dan itu biasanya kalau jurnal tersebut isunya banyak, itu berarti peminatnya juga banyak. Dan biasanya juga kalau peminatnya banyak, itu biasanya juga karena ya yang mau masuk banyak, jadi isunya akan terus bertambah. Bertambah, jadi kualitasnya pun akan bertambah. Biasanya seperti itu. Saya rasa tidak ada sangkut pautnya dengan kualitas sih. Dengan kualitas dari jurnal tersebut. Yang penting adalah tetap dijaga independensinya. Ya, contoh ini juga nih bisa Bapak lihat ini tentang new understanding ini. Ini jurnal-jurnal yang sangat top sekali, International Journal Physical Distribution Logistics. Ini Q1. Ini jurnal yang paling top untuk bidang logistik, nomor 1 di dunia. Nah, yes, deadline-nya tanggal 31 Juli. Contohnya seperti ini. Oke, sekian dari saya. Ini pertanyaan berikutnya, pihak moderator. Oh, terima kasih sekali Bapak. Ini pertanyaan selanjutnya juga dari moderator Bapak. Boleh, silakan Bu. Di Emerald tadi Bapak menjelaskan untuk jurnal open access berarti author harus membayar. Leres Pak. Jika close access berarti author gratis tanpa biaya. Tetapi reader yang akan membayar. Kemudian yang saya tanyakan, untuk perjanjiannya itu bagaimana Pak? Setelah diterima, diterima untuk dipublish,
Ada persetujuan kontrak atau bagaimana? Kemudian hak ciptanya sendiri bagaimana, Bapak? Oke, gini, mungkin harus diperjelas ya. Perjelas adalah penulis untuk jurnal itu tidak akan pernah dapat yang namanya royalti. Penulis jurnal itu tidak pernah dapat duit apapun. Ya, itu jelas. Itu beda dengan buku. Kalau buku Anda bisa dapat royalti dari penjualan. Tapi kalau jurnal itu tidak akan ada, ya. Penulis jurnal malah biasanya harus ngeluarin duit. Tadi saya bilang open access kadang-kadang dia mengeluarkan duit, tapi tidak pernah dapat duit. Jurnal jadi penulis jurnal itu malah buang duit. Ya, itu ya. Tetapi orang berbondong-bondong pengen nulis jurnal. Itu hebatnya. Ya, itu jurnal. Jadi tidak ada dapat duit sama sekali dari jurnal. Anda tapi kalau Anda udah jadi penulis yang top, baru Anda dapat duit dari jurnal dengan cara Anda memberikan training, jadi pembicara seminar. Itu biasanya seperti itu motivasinya, ya. Jadi tapi tidak akan dapat duit dari jurnal. Jadi tidak ada royalti. Paling itu kuncinya dulu. Nah, yang kedua, setiap jurnal Emerald itu kita ada jurnal yang yang kita miliki semua itu adalah subscription. Tapi kita memberikan seperti ini. Ini jurnal yang tadi kita memberikan informasi apakah artikel ini Anda mau gold open access. Nah, itu ada biayanya dan sangat mahal biasanya biayanya. Nah, biayanya bisa sampai satu artikel itu bisa sampai 2.000 nih contoh ya. Ini saya buka dari mana ini? Ini biayanya itu bisa sampai ribuan pound sterling, bisa sampai 40-50 juta. Ya. Tapi tetap nggak ada royalti. Sekali lagi nggak ada royalti, sama sekali nggak ada royalti. Anda buang duit, iya. Kenapa orang mau open access? Karena kalau open, itu berarti apa? Yang baca semuanya. Baik yang berlangganan, nggak berlangganan bisa baca. Tetapi, itu tujuannya untuk apa? Untuk citasi. Jadi bisa banyak yang mendownload. Tapi biasanya itu kecil sekali yang open access itu kecil. Kecuali kalau Anda dapat dana hibah yang luar biasa. Pernah ada satu artikel dari Indonesia, saya lihat dia bikin open, itu karena mungkin dia dapat dana hibah, ditulis. Saya bikin open karena saya dapat dana hibah dari Dikti, seperti apa dari Dikti atau dari lembaga yang lainnya, mungkin jadi besar sekali dana hibahnya sehingga dia mau open. Tapi kalau yang personal, saya rasa jarang yang open, mau bikin open. Gitu. Karena biayanya besar sekali. Tapi kalau Anda ingin masuk ke Emerald, itu sebenarnya gratis, 100% gratis. Seperti ini, dia nggak bikin open, dia gratis. Tidak ada biaya apapun. Tapi sekali lagi tidak ada royalti. Mungkin sekian dari saya untuk pertanyaan ini. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian pertanyaan dari Novilia Aisyah, Universitas Jember. Mohon izin bertanya, misalnya terjadi rejected dan sebenarnya yang kita coba publish adalah tugas akhir kita, sementara tugas akhir itu sudah di-ACC oleh kampus dan kita sudah lulus. Kira-kira bentuk perbaikan yang dilakukan setelah rejected lebih ke kontennya atau sistematikanya. Nah, terima kasih. Ini pripun atau langsung saja saya sambungkan ke Mbak Novilia. Mbak Novilia, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa. Oh iya, silakan monggo Mbak Novilia yang dimaksud pripun? Begini, jadi pertanyaan saya itu biasanya kan ketika kita sudah mengerjakan tugas akhir itu kan sudah... Mungkin diperbesar Bu, suaranya kurang kedengaran. Oh iya, begini, biasanya kan ketika kita sudah mengerjakan tugas akhir itu kan sudah final ya. Maksudnya itu kita sudah selesai dari semua proses penelitian itu. Jadi ketika misalkan terjadi rejected, apakah itu berarti ada kesalahan atau ada kekeliruan dengan hasil penelitian kita, atau mungkin rejected itu karena sistematikanya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu Novilia dari Undas Jember. Rejected itu banyak faktor, tadi saya bilang ya, tadi di presentasi saya. Ada faktor kualitas tulisannya, ada tidak sesuai topiknya, ada
Tadi saya bilang bahkan ada yang salah masuk jurnal, ya harusnya masuk jurnal B, tapi dia masuknya jurnal A, itu bisa. Jadi itu banyak faktor, ya. Nah, setahu saya itu biasanya adalah contoh ya, ini pengalaman saya kalau berbicara dengan beberapa penulis dari Indonesia, yang dia berhasil masuk ke jurnal Emerald, itu adalah misalnya disertasi dia ingin masuk. Biasanya kan kalau disertasi itu kan jumlah halamannya banyak, sampai ratusan. Ya, nah biasanya itu malah satu disertasi itu bisa menghasilkan beberapa artikel. Jadi tidak harus satu artikel satu disertasi, tidak. Malah bisa dipecah. Misalnya topik tentang ini, subjek ini atau ini, karena kan artikel jurnal itu hanya membahas sedikit sekali topik, tidak sebesar jangkauan topik yang dibahas itu tidak akan sebesar dari disertasi itu, karena disertasi itu besar sekali, ratusan halaman. Nah, biasanya satu disertasi itu bisa mencapai 4 artikel, 5 artikel, banyak. Saya pernah nih tahun ini saya lihat ada satu orang itu bisa masuk ke 4-5 artikel. Satu penulis bisa masuk ke 4-5 artikel Emerald. Itu mungkin saya lihat, itu saya bisa mengasumsikan itu dari satu disertasi. Dari disertasi dia pecah menjadi 4-5 artikel. Nah, itu bisa saja. Jadi tidak harus satu final project itu satu artikel, itu tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi reject itu banyak faktor. Saya nggak bisa mengatakan reject itu dari mana. Dan saya tidak bisa mengatakan bahwa saya kan udah ada yang udah melakukan evaluasi terhadap disertasi saya, tesis saya, ya. Berarti ada kesalahan dong dari pembimbing saya sekarang. Oh, nggak bisa, saya nggak bisa mengatakan seperti itu, ya, karena kan standarnya beda, ya, standarnya beda, standar penulisannya pun beda. Ingat, karena kan kalau tesis atau disertasi kan tidak dibatasi dari jumlah halaman, jumlah kata. Contohnya seperti itu, jumlah katanya tidak. Tapi kalau jurnal itu ada dibatasi dari jumlah kata, jumlah halaman, malah ada beberapa dulu ada penulis dari yang gagal itu karena apa? Karena halamannya terlalu banyak. Jadi dia harus ringkas. Gitu. Itu banyak sekali faktor. Kita nggak bisa karena ciri khasnya berbeda. Hasil akhirnya itu berbeda. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa dia reject kenapa, ini kita tidak beda. Dan sekali lagi tadi saya katakan adalah satu disertasi itu bisa menghasilkan banyak sekali artikel jurnal, karena jurnal itu hanya membahas satu poin saja, tapi disertasi atau tesis itu bisa membahas banyak poin. Mungkin itu sekian dari jawaban saya, mungkin memuaskan untuk mungkin ke Ibu Novilia. Oke, terima kasih Bapak Irwan Soekardi. Selanjutnya pertanyaan dari IAIN Kudus. Beliau bertanya, berapa besar peluang... Dari mana Bu? Dari Bapak siapa? Atau Ibu siapa? Dari Primi, IAIN Kudus. Primi? Iya, Primi. Berapa besar peluang artikel studi Islam yang bisa masuk ke Emerald? Jadi ini masuknya kategori religion ya Pak J. Itu seberapa besar peluang artikel studi Islam? Kita yang Islam itu lebih banyak ke syariah, ekonomi syariah ya. Itu banyak sekali, kita ada beberapa jurnal, tadi saya contohkan ada di presentasi ada jurnal Islamic Accounting, Islamic Finance, Islamic Marketing, lalu tentang juga jurnal tentang Islamic tentang ke arah education, mungkin madrasah atau segala macam, itu banyak ya, itu banyak sekali. Tapi kalau untuk mungkin yang ke arah religionnya itu kita nggak ada, jujur saja. Tapi kalau ke arah syariahnya, ke arah kependidikannya itu bisa. Ya, yang sifatnya masih ada sangkut pautnya dengan bidang ilmu yang umum. Saya katakan seperti itu. Tapi kalau ke arah keagamanya itu mohon maaf kita tidak ada jurnal yang sesuai seperti itu. Tapi kalau ke arah ekonomi, misalnya ke arah ekonominya, jadi ekonomi syariah, pendidikannya pun itu ada. Itu banyak sekali. Saya contohkan ya. Misalnya saya contohkan di sini, saya tulis saja madrasah. Ini aksesnya. Ini akan keluar. Nah, itu madrasah.
madrasah, gitu. Bisa. Gitu. Kita usulkan tentang misalnya zakat. Nah, banyak tuh zakat, itu syariah bank, zakat, gitu, banyak. Tapi kalau yang ke arah religionnya itu tidak ada, jujur saja. Gitu. Arah apa? Keagamaannya, ritual keagamaannya tidak ada. Mungkin sekian gitu, informasinya dari saya. Bapak, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan dari Sri Susanti, yaitu bagaimana untuk mendeteksi awal apakah jurnal ini predatory atau bukan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Bapak J, bahwa jurnal predatory ini penerbitnya tidak jelas. Terus kemudian tidak ada proses review. Nah, ini yang saya tanyakan gini, Pak. Pernah terjadi kasus bahwa setelah kita submit, jurnal itu belum termasuk ke dalam jurnal predatory. Setelah dipublish, jurnal itu termasuk ke dalam jurnal predatory. Nah, itu pripun J, Pak? Oke, gini. Biasanya itu bisa kelihatan sih Bu ya. Sebenarnya dia mungkin itu kan yang predatory atau tidak predatory itu kan listnya itu kan yang buat juga boleh dibilang kan ada dulu Jeffrey Bill ya. Dia juga seorang pustakawan, seorang yang berkecimpung di perpustakaan. Jadi dia menulis list jurnal-jurnal yang predatory. Nah, biasanya ya karena itu orang juga yang melakukan analisa, jadi bisa saja dia sebelum ya dia enggak, karena kan tadi jumlah jurnal itu kan banyak sekali Bu, ya. Jadi tidak bisa kita mungkin dia dulunya belum masuk, sekarang jadi masuk itu bisa saja karena proses untuk seleksinya, searchingnya itu kan juga digunakan oleh orang yang melakukan menyeleksi tadi, misalnya Jeffrey Bill atau yang lain. Nah, jadi tidak bisa cepat gitu. Ya seperti layaknya orang melakukan asesor terhadap institusi pendidikan. Jadi kan ada akreditasinya A, B, C, ada yang tidak jelas akreditasinya, itu kan butuh waktu. Mungkin waktu dia kuliah akreditasi masih bagus, masih B, sekarang udah hancur lebur, itu bisa saja. Itu kita tidak bisa tahu sih. Ya. Karena yang menyeleksi juga orang, butuh waktu juga. Nah, tetapi memang yang paling terpenting adalah pertama adalah organisasinya harus yang jelas. Itu bisa terlihat kok. Misalnya dia kayak tadi saya bilang, satu jurnal itu satu website. Kita punya 310 jurnal, punya 310 website tentang jurnal tersebut. Jadi tidak satu jurnal itu isinya, satu website isinya semua jurnal tersebut, tidak. Setiap jurnal satu website. Lalu editornya pun berbeda-beda. Kita punya 310 jurnal, punya 310 editor. Tidak ada satupun editor yang sama namanya. Tidak ada. Lalu tidak ada yang pasti diterima. Jadi kalaupun saya tidak mengatakan open access itu jelek atau pasti predator, tidak. Banyak open access yang bagus, banyak sekali. Tapi biasanya kalau Anda biasanya open access yang bagus itu ada, misalnya Anda penulis itu mengeluarkan uang, misalnya $200, itu udah tertera jelas di website-nya pun teras, uangnya $200, jelas sekali. Jangan tiba-tiba uangnya itu berdasarkan kirimnya harus diberitahu nilainya itu berdasarkan lewat email. Anda harus transfer dulu $500, $600, baru Anda diterima, tidak. Jadi tetap harus ada proses peer review. Jadi uang itu ditransfer setelah Anda diterima artikelnya. Jangan uang itu ditransfer sebelum ada proses peer review. Baru masuk submit aja udah mintain duit. Itu tidak benar. Itu udah pasti predatory. Gitu. Jadi pemberitahuan jumlahnya itu jelas di websitenya. Ada kayak tadi di Emerald itu jelas. Ada uangnya, ada nilainya. Jadi tidak langsung negosiasi gitu kayak di pasar gitu ya nilainya gitu. Jadi sudah jelas. Keterbukaan itu penting sekali. Informasi keterbukaan itu penting. Jadi kalau masih rancu, banyak informasi yang nggak jelas, jangan masuk ke jurnal tersebut. Sayang, ya, sia-sia artikel Anda. Karena artikel Anda itu tidak akan bisa dipakai lagi.
di jurnal yang lain. Gitu. Ya, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke pihak moderator. Oh, Njeh, terima kasih Bapak. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Njeh, Pak. Boleh? Dari Normalina, Win Raden Fatah Palembang. Misalnya, jurnal yang dihasilkan dari tugas akhir di mana TA tersebut sudah include dalam repo institusi. Berapa persen similarity yang diterima Emerald? Jadi, mungkin berapa batas similarity yang ditentukan oleh Emerald, Bapak? Oke, terima kasih atas pertanyaan Bu Normalia. Ya kalau kan kalau masuk ke jurnal internasional itu kan pakai bahasa Inggris ya. Nah, kalau tugas akhir Anda pakai bahasa Indonesia ya sebenarnya ya nggak usah khawatir gitu saya rasa ya. Ya karena perbedaan bahasa pasti juga similarity-nya akan jadi berkurang jauh ya, beda jauh sekali. Kecuali kalau Anda masuk ke jurnal nasional juga gitu ya. Nah, tapi kan tetap aja tadi diberitahu bahwa kalau Anda menggunakan itu Anda harus cantumkan referensinya. Referensinya. Misalnya Anda referensinya dari disertasi Anda atau tesis Anda, ya Anda cantumkan di dalam referensi Anda. Gitu. Seperti itu. Jadi jelas gitu. Walaupun itu pakai bahasa Indonesia mau pakai bahasa Inggris, tetap harus dicantumkan referensi Anda. Tapi kalau similarity, kalau saya rasa kalau Anda tugas akhirnya pakai bahasa Indonesia, saya rasa sih nggak usah khawatir similarity-nya karena pakai bahasa Inggris kan masuk internasional juga pasti pakai bahasa Inggris, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Saya kembalikan lagi ke moderator.